Guys, kenalin, gue si Biru. Sekarang setiap hari gue jadi makan botol sampah plastik. Bikin toksik. Ikut gue, kita lihat cara minum masa depan. Masuk ke aplikasi Paus Biru. Di sini kita minum pakai saldo air. Kita juga bisa milih airnya. Scan QR, injak pedalnya, isi airnya. Kalau udah, lepas deh. Kalau saldo lo habis, tinggal top up aja. Gampang. Lo juga bisa pilih paketnya. Mau kenalan, PDKT, atau jatuh cinta sekalian. Gimana nggak jatuh cinta? Harganya bisa 5 kali lebih murah dari air kemasan. Seger. Seru banget kan cara minumnya? Paus Biru, cara minum masa depan. Halo, selamat siang, selamat pagi, Kak Putri, Kalisa, Kak Pandu. Kenalin, nama saya Abdul Kader, CEO dan founder dari Paus Biru. Kita perusahaan startup air minum. Kita baru mulai sih, ya kurang lebih baru 6 bulan lah kita launching, jadi baru meletek, baru mulai banget. Awal ceritanya, ini video. Di sekolah kita pilot project. Di video ini anak-anak pada ngantri, mereka pada isi air minum. Awal cerita sebenarnya akhirnya kita mulai Paus Biru. Suatu hari saya sempat ngobrol sama salah satu kepala sekolah. Terus dia bilang sama saya, Kader, di sekolah tuh setiap hari ada 6 tong sampah yang gede, yang biru, itu full sama sampah botol plastik. Tapi pas kita dapat hadiah CSR, 2 dispenser kita pasang di sekolah, yang tadinya 6 tong sampah, berubah jadi 3 tong sampah. Akhirnya, ini banyak banget berubahnya. Berarti banyak yang bawa botol, Pak. Udah banyak. Saya cobalah cek. Pergi ke beberapa sekolah. Ternyata benar. Sekarang bedanya mungkin ya. Generasinya kita sama yang sekarang. Sekarang tuh udah banyak yang bawa botol. Mungkin kita nggak sadar. Bahkan angka estimasi saya 50-60%. Nah, masalah terbesarnya adalah mayoritas hampir semua sekolah, mereka nggak menyiapkan dispenser. Pas kita ngobrol, kendala nomor satunya biasa. Budget. Mereka nggak bisa pengadaan. Bahkan kebanyakan dari mereka, pas kita tanya, mereka itu pesimis. Kalau seandainya ada dispenser, kayaknya nggak bakal lama deh, karena mereka nggak bisa ngerawat. Akhirnya kita mikir, bisa nggak ya kalau dispensernya dari kita yang handle perawatannya, tapi profitable. Nanti kita bagi hasil nih sama pihak sekolah. Nah, kita cobalah launching Paus Biru. Caranya sederhana. Jadi misalnya kita bentuknya pakai saldo air. Di sini ada misalnya 60 liter. Misalnya nih Kak Putri bisa pilih ada paket kenalan, PDKT sama jatuh cinta. Misalnya Kak Putri pilih paket jatuh cinta, top up, nanti dapat nih saldonya. Misalnya 12 liter. Nah, setiap Kak Putri ngisi, nanti dia otomatis akan ngepotong dari saldonya Kak Putri. Ada siswa yang seminggu baru habis, baru top up lagi. Ada yang 2 minggu, ada yang langsung 1 bulan. Sama kayak kita beli paket data internet lah, kurang lebih kayak gitu. Bisa air dingin, bisa air biasa. Bahkan, kita bisa saling transfer antar user. Misalnya, kita nggak ada saldo, ya udah nih. Ini 5.000 transfer 2 liter, 3 liter, mau buka puasa, kita bisa saling transfer saldo kita. Kemarin kan kita coba di satu. Kita mau lihat hipotesa kita, ini bener nggak sih? Mereka pada pakai nggak sih? Mereka pada bayar nggak sih? Ternyata di SMA 70 di Blok M dari 1.000 siswa yang rutin pakai 600. Gitu. Bahkan jumlah mesinnya kurang. Karena kita pasang di lantai-lantai kelas, jadi praktis. Anak tinggal keluar, dia nggak ribet, bahkan nggak perlu turun tangga. Udah ada mesin di situ. Dia tinggal keluar, dia tinggal ngisi. Nah, kita pasang di situ bahkan tadi karena ada 1.000, kita pasang 3 mesin, jumlahnya kurang, 600 yang pakai. Mereka balik terus, kita 6 bulan kita ngelihat retention-nya. Dan yang kita kaget adalah ternyata udah profitable secara operasional. Jadi dari uang yang masuk sama biaya operasional lebih banyak uang yang masuk. Kita profitable secara operasional. Dan yang menarik, baru pilot project aja dengan 3 mesin tadi, kita udah bisa ngurangin 3.000 sampah botol plastik setiap bulan. Kurang lebihnya. Nah, next kita mau coba tambah 4 sekolah lagi. Kurang lebih 5 sekolah. Kita mau cek. Kita banyak kemarin dapat feedback secara produk, secara bisnis. Kita mau coba di 5 sekolah. Kalau proven, nanti next kita akan coba di 50 mungkin sampai 100 sekolah. Kita hitung lah secara tim, kita hitung. Bisa nggak ya? Kita butuh berapa siswa kalau kita mau achieve, let's say, 1 triliun.
annual revenue. Nah, kalau average revenue per user per bulan 15.000 mereka bayar buat beli air, kita butuh sekitar 8 jutaan siswa. Di Indonesia kurang lebih ada sekitar 50-an juta siswa. Jadi itu kurang lebih 15% lah. Ini kita baru main jual air dan baru di sekolah, belum market lain. Misalnya ada SPBU lah, ada yang lain lah. Kalau kita fokus di sekolah. Jakarta sendiri sama Jawa Barat udah 10 juta. Jadi marketnya big sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti saya bisa demoin. Bener-bener kayak 2 klik. Saya tinggal buka aplikasinya. Saya pilih. Misalnya saya klik air normal atau air dingin. Nanti keluar QR. Nah, saya tinggal scan. Nanti, nah ini saya injek pedalnya. Nah, ketika saya injek, nanti airnya akan keluar. Kalau saya ngerasa udah cukup nih, mau ngisinya segini aja. Biar nggak usah penuh-penuh. Saya tinggal angkat kakinya. Oh, berarti Nah, itu otomatis dideduct dari saldo yang tadi dengan benar. jumlah Makanya air pakai situ. liter. Oke. Yes. Bisa yes. koma-koma jadinya. Bisa koma-koma. Kayak koma-koma, tadi, ini 485 mili. Iya. Gitu. Jadi benar-benar Menarik. sederhana banget buat dari sisi siswanya. Dia nggak perlu mikir harus ngisi berapa, keluar kelas langsung ngisi. Tinggal nginjak aja. Dan lebih murah. Sebelumnya mereka itu, ya tergantung sekolah dan merek ya. Ada sekolah yang satu botolnya 5.000, ada yang mungkin yang jual 3.000. Di kita, 5.000 tuh dapat 3 liter. 20.000 mereka udah dapat 12 liter. Yang sebelumnya mereka belanja 5.000 satu botol, besoknya 5.000, besoknya 5.000. Itu 3 hari udah 15.000 sendiri. Ya. Jadi mereka ngerasain banget penghematannya. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa lu mau pakai kita? Jawabannya, Kak murah, Kak praktis banget, Kak enak nih Kak airnya. Gitu. Bang Madu, Kalisa, Aku tuh penasaran sama rasa airnya. Mau coba Kak? Mau? Boleh. Boleh. Jadi airnya kita ngambil dari lokasi. Di dalam mesin ada filter Kak. oke. Jadi kita nggak perlu ganti galon. Air selalu ready. Air pump. Tergantung sekolah. Kak, ada sekolah yang masih pakai air tanah. Oh, Ada yang jadi airnya dari mereka juga sebenarnya. Papnya dari yes, mereka. air dari sekolah. Karena kalau ganti galon sangat nggak efektif ya. Iya, Satu galon betul. 19 liter. Satu kelas aja itu 30 anak. Kalau satu anak satu itu 30 bayangkan ada liter. nggak make sense. Itu sebenarnya hasil di lapangan. Itu sebenarnya kenapa kita nggak pernah ngeliat dispenser di public area. Karena galon sangat nggak efektif untuk ganti. Yes, works di rumah. Karena di rumah kita cuma berapa orang kan isinya. Nah, jadi ini karena kita ada filtration, airnya udah pasti bersih, higienis, dan dia selalu ready. Mau coba Kak? Boleh. Boleh. Ini harus naro apa enggak? Nggak apa-apa, taruh boleh. Oke. Oh, mesti scan dulu Iya, ya? saya scan dulu nih, Kak. Nggak gratis. Kalisa, nggak apa-apa, Kalisa boleh di sini. Diri. Nggak Oke. gratis. Dong. Semua Oke. ada harga. Nah, ini saya scanin ya. Saya scanin. Oke. Injak lagi. Nah. Oke, cukup lah. Cukup. Thank you. Sebenarnya ini kan nggak portable. Cuma karena acara ya udah kita bawa ke sini. Coba dicoba. Coba Dia dicoba nggak ya. rasa airnya. Coba rasa. Ini Oke. ini air ngambil dari sini, dari studio. Nggak, sebenarnya air bersih cuma udah ke filter lagi. Oh, Ke oke. filter lagi. Enak sih. Karena Enak. di sini kan nggak ada. Tapi itu sudah air RO jatuhnya. Sudah air RO. Coba. Boleh Kak Bang. Aku sambil tanya-nanya boleh ya? Boleh nanya, dong, nanya. boleh Penasaran. dong. Tadi berarti Udah, scan. Boleh, nih. Oke. Kak Pandu, Gini ya. Oksigen. iya, taruh aja, injek, ditahan. Mas, berarti initial capitalnya total cost-nya berapa diinjek untuk paus biru? Jadi, untuk apa? Sorry? Initial cost. Jadi Wih, semua enak airnya. capital. Bang Pandu nih gue lagi serius sih. Yang penting produknya dulu. Iya, Nah. benar. Yang penting produknya Kepo. dulu. Initial cost yang uang yang ready buat paus biru ini berapa? Oke. Initial injection-nya? Oke, sebenarnya target kita untuk masuk ke satu sekolah, ini kan kita masih lihat sebenarnya jumlah mesin yang cocok berapa. Iya. Baru dari ini masih banyak pun spare part di mesin yang kita, ini kan baru pilot project. Iya. Target kita masuk di satu sekolah itu kurang lebih di 80 juta. Dan kita target revenue satu sekolah sekitar 7 juta. Setelah potong COGS, mungkin kita masih bisa dapat sekitar 6 juta. Kayak 6 juta. Per bulan. 6 juta. Karena kita secara operasional ringan banget vending machine ya. 6 juta ini per sekolah? Per sekolah. Jadi 80 juta dibagi 6 ya kurang lebih kita bisa dapat
13-an bulan ya. Iya. Ya, kurang lebih segitu. Nah, tadi kan bisnis modelnya katanya bagi hasil ya sama sekolah. Yes, Itu berapa persen? Saat ini kita 10% bagi hasil sama sekolah. Nah, terus aku juga ada pertanyaan. Tadi kan ini kan berarti kita harus mendownload aplikasi ya. Yes, benar. Berarti kita harus mengedukasi anak-anak sekolah juga kan nih Yes, untuk benar. mendownload aplikasi ini. Benar. Ya kan? benar, Dan ini benar. kan sasarannya sekolah berarti SD, TK dan segala macamnya juga iya atau apa emang ada specific grade yang dituju? Oke, Karena kita dengan adanya aplikasi ini ya. kita mau mulai dari anak SMA dulu. Oke. Karena SMA sendiri, Jakarta sendiri udah 400 SMA. Itu baru Jakarta, baru SMA. Tapi kalau misalnya Kak Putri mau nanya apa kita akan sasar ke bawah, yes kita akan sasar, cuma pasti produk journey-nya akan kita Beda, ganti. betul. Menyesuaikan. Karena kan kita perusahaan air minum, in the end kita akan delivernya air minum. Ya poinnya di situ. Dan sebenarnya kita nggak membataskan diri di sekolah, cuma kita mau di awal fokus di sekolah. As a market yang kita mau dominate dulu. Kayak gitu. Biar scale-nya jelas, ada satu sumber. Misalnya kita bisa dari, let's say kalau ada di 100 sekolah, iklan bisa dipasang di layar. Launching film atau apa. Cuma kita mau fokus satu revenue yang menurut kita profitable, sehat, cash flow-nya. Terakhir dari aku. Yes. Secara scalability ya. Ini Yes. aku ada 2 pertanyaan. Tadi kan yang pertama, sekarang memang lagi fokusnya sekolah. Berarti Yes. next market yang diincar apa? Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua secara aplikasi. Jadi Oke. kan aplikasi kan ini di-download untuk kita bisa beli air gitu kan, quote-unquote gitu. Yes. Nah, tapi future-nya apakah ada innovation lain biar lebih menarik gitu? Jadi nggak cuma download aplikasi Paus Biru cuma untuk beli air. Yes. Misalkan contoh kita bisa tracking kita minum berapa liter atau bagusnya berapa, atau ada kayak semacam health Yes. application or whatever. Benar, Nanti benar. future-nya mau kemana? Kalau untuk sekarang emang kita lagi fokusnya di situ. Untuk next market, mungkin sekolah aja saya nggak tahu ya, kita akan makan berapa tahun sampai kita ngerasa lumayan settle dan mau masuk ke market baru, atau kita di market yang sama mau buka bisnis yang baru. Gitu. Karena kita lebih prefer fokus di satu market, satu bisnis, once kita ngerasa udah oke, baru kita akan ngecoba. Nah, mungkin misalnya kita bisa ngomong SPBU. Kenapa? Karena ada banyak driver di luar yang mereka ngisi dan mereka bawa ini loh, banyak bawa botol, dan mereka akan datang ke situ. Misalnya itu, let's say ya. Dan apakah di luar akan ada kita buka, misalnya bisnis model yang lain? Yes, kita pasti open lah untuk yang kayak gitu. Aku penasaran sama maintenance-nya sebenarnya. Yes. Ini kan quality airnya mungkin enak ya rasanya kalau pertama, tapi nanti kalau over time itu gimana? How do you make sure that the water is safe for children to consume gitu? Oke. Nah, sekarang kan kita bisa IoT ya. Jadi kita bisa performance, ngelihat monitor ya performance dari filter kita. Kalau seandainya ada filter yang 3 bulan kita ganti, ada yang per 6 bulan nanti kita ganti filternya. Dan kita sebenarnya bisa, cuma kalau yang di alat ini kan ini masih pilot belum, kedepannya itu sangat bisa banget kita bisa mengukur kualitas dari air real time. Gitu. Misalnya teknologinya udah ada kita untuk mengukur berbagai macam performa mesin, kualitas air. Secara employee di dalam yang di bagian teknologi atau engineering kira-kira ada Yes, berapa? ini good point banget sebenarnya. Kita sekarang bertiga. Salah satu co-founder kita, dia memang masternya S2-nya di IoT, dan dia punya pengalaman scale up IoT di Bluebird, 20.000 armada Bluebird, dari nol. Nah, agak jarang di Indonesia ada founder, memang dia udah sangat spesialis di IoT, dan dia punya pengalaman untuk scale up hardware. Nah, itu salah satu co-founder kita, udah ada emang dia udah pengalaman di IoT, dan ada satu co-founder kita yang untuk di bagian software, dan ya saya di bagian bisnis ya. Oke, thank you Kade. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Udah cukup ya? Thank you. Thank Terima you. kasih. Thank you. Terima kasih Kak Terima Putri kasih. Kalisa, Kak Pandu. Thank you. Pakai kayak gitu. Nggak di ini. Iya, Harus diinjak Ada kan? susah tadi. Kalau kayak Ada gini ada yang otomatis. Otomatis biasanya kalau di luar negeri otomatis Iya, ya. otomatis. Itu Ada bukan buat anak sensornya. SMA bro, karena tangannya kotor. Injek-injek gini. Enggak dong. Sensor. Tapi Sensor. begitu dia begitu Oh. nyampe sini terus dia turun. Kalau udah selesai lo tinggal Iya. udah. Oh Dia betul. bisa Iya, iya instruksi. kan? Iya. Tapi itu bisa lah, mudah seharusnya sih. Mudah. Besar bikin ya mati ya. Nah iya, yang ketakutan gue itu doang sih, Iya. defensibility of business. Iya. Gue suka idenya. Iya. Kalau bikin bener bikin Betul. cepet-cepet aja, terus bikin Iya. long term contract sama sekolah. Iya. 10 tahun. Kalau bikin kontrak sama sekolah, ya orang beli Diikat. karena kontraknya Iya. ikat. Dikit. Biar cepet-cepet tuh membangun ke sekolah, ya kan? Karena misalnya gede-gede tuh bisa ya loh, udah. Tapi Gua kasih lo Iya, jadi gratis. relevan Sekolahnya sih, harus solusinya kuat. relevan. Iya. Solusinya Solusinya relevan.
I like the idea. Tahun ini kita punya target mengurangi 5.000 ton buah dan sayur yang kita selamatkan dari ratusan jutaan ton yang kita produksi. Udah berapa yang masuk dana? Total sekarang ada lebih dari 5 miliar, Pak. Selama ini kita nggak punya teknologi pasca panen yang sederhana, yang murah. Kalau orang yang alergi udang, terus kamu taruh itu di tomat, dia alergi nggak ya? How do you make sure that it's safe? Presentasinya ribet, banyak award. Tapi aku juga nggak tahu gimana mau bikin duitnya. Berat, Terlalu ini berat. banyak. Ya kan, produknya terlalu banyak.